harus mengandung anggur dan sayur-sayuran. Ini disebutkan dalam surat. Bila buka puasa diawali dengan makanan atau minuman manis seperti kolak atau sirup. Kenapa? Karena basa metabolisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, antara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita bisa berbagi ilmu tentang makanan dan minuman saat saum Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Abasa ayat 24-28, Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, tentu termasuk yang dikonsumsi di bulan Ramadan. Kita harus memperhatikan komposisi bahan makanan penyusun menu makanan kita. Menu harus disusun oleh biji-bijian atau dalam bahasa Arabnya haba, yaitu padi-padian dan kacang-kacangan. Contoh padi-padian adalah nasi, jagung, gandum, dan lain-lain. Contoh kacang-kacangan adalah kacang kedelai, tahu atau tempe misalnya, kemudian kacang merah, kacang tanah, dan kacang polong. Jadi semuanya harus sumber protein nabati. Menu juga harus mengandung anggur dan sayur-sayuran. Ini disebutkan dalam surat Abasa 28. Anggur adalah buah berair banyak, dan buah yang berair banyak adalah ciri dari buah yang rendah energinya, namun kaya dengan vitamin untuk kulit dan kaya pula dengan serat. Setara dengan anggur adalah semangka, jeruk, belimbing, melon, pir, tomat, dan pepaya. Semuanya rendah kalorinya karena airnya banyak. Selanjutnya pada surah Yasin ayat 72 disebutkan bahwa kita harus makan daging. Ini merupakan sumber protein hewani. Sumber protein hewani lainnya tertulis dalam surat An-Nahl ayat 12, yaitu ikan. Menurut ilmu gizi, sumber protein hewani lainnya yang setara dengan daging dan ikan adalah ayam, bebek, dan telur masing-masing. Selain itu, kita harus perhatikan pula asupan air minum, air putih atau teh tawar. Pada bagian akhir surat Al-A'raf 31 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan berlebihan. Dan berlebihan bisa diartikan dalam jumlahnya atau berlebihan dalam jenis bahan makanan penyusun menunya. Misalnya, bila dalam menu sudah ada tahu, tidak perlu lagi ada tempe atau kacang-kacangan sumber protein nabati lainnya. Contoh lain dari berlebihan adalah bila dalam menu sudah ada daging, jangan kita tambah lagi dengan ikan atau ayam atau telur. Selanjutnya kita bahas makanan yang kita konsumsi saat buka dan saat sahur. Prinsipnya, saum adalah latihan bagi manusia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai hawa nafsu, termasuk hawa nafsu makan. Dengan demikian, ketika buka puasa, kita praktekkan penguasaan hawa nafsu ini, terutama nafsu makan ya. Jangan sampai buka puasa dijadikan arena balas dendam, karena hampir 14 jam mereka yang puasa tidak makan dan tidak minum. Ketika buka saum, ikuti cara Rasul SAW berbuka saum. Menurut hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan At-Tirmizi, Rasulullah SAW membatalkan saumnya dengan rutob, yaitu kurma basah, kurma yang baru dipanen. Kalau tidak ada rutob, saum dibatalkan dengan tamar atau kurma kering. Dan kalau kedua-duanya tidak ada, beliau membatalkan saumnya dengan air. Jadi buka puasa seyogianya diawali dengan buah yang dikunyah lembut, atau kalau bisa di blender dulu. Selesai makan buah, baru kita minum. Setelah membatalkan saum, lalu kita laksanakan kewajiban kedua, yaitu melaksanakan sholat maghrib. Diawali dulu dengan wudhu, tentu jangan lupa ya, harus wudhu dulu kalau sholat itu. Lalu sholat maghrib yang diikuti dengan wirid, lalu diteruskan dengan sholat ba'da maghrib. Ada jarak antara
waktu makan buah dengan waktu makan nasi, kira-kira 20 menit. Setelah selesai sholat maghrib, baru kita makan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Lalu diikuti dengan minum. Setelah berbuka selesai, lalu kita siap-siap untuk melaksanakan salat isya dan tarawih. Dampak dari cara berbuka seperti itu, maka tidak akan terjadi rasa ngantuk ketika mendengarkan ceramah tarawih. Dan ketika pulang tarawih, perut tidak lapar. Bila buka puasa diawali dengan makanan atau minuman manis seperti kolak atau sirup, lalu diikuti dengan makan nasi, maka akan timbul rasa ngantuk yang luar biasa ketika mendengarkan ceramah tarawih. Dan akan merasa lapar sekali ketika pulang tarawih. Selanjutnya kita bahas tentang sahur. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam makanan sahur itu ada barokah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barokah." Yang artinya makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Bahan makanan penyusun menu makanan sahur harus lengkap seperti waktu buka. Karena makan sahur itu penting untuk bekal saum, yaitu tidak makan dan tidak minum selama hampir 14 jam. Walaupun di dalam sahur ada barokah, tetapi banyak orang yang susah makan sahur. Bahkan tidak makan sahur sama sekali ketika mau melaksanakan saum sunnah. Hadis kedua tentang makan sahur adalah hadis riwayat Ahmad dari Abu Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, makan sahur itu barokah, maka janganlah kamu tinggalkan walaupun seorang di antaramu hanya minum seteguk air. Karena Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan sholawat pada orang-orang yang bersahur. Banyak yang mengartikan hadis ini sebagai sahur itu cukuplah hanya dengan minum air saja. Menurut saya, hadis itu justru menekankan betapa pentingnya air dalam hidup kita. Makanan kita bisa tinggalkan dalam beberapa hari, tetapi air tidak dapat ditinggalkan. Ingat, orang itu bisa hidup tanpa makanan selama beberapa hari, tetapi orang tidak bisa hidup tanpa air lebih dari 1 hari. Minum air saat bulan puasa jangan kurang dari 8 gelas atau 1600 cc. Gelas belimbing. Saat sahur minum 2-3 gelas dan saat buka 5-6 gelas. Itu dilakukan setelah berbuka sampai tidur kita nanti. Minum sebanyak itu tidak mudah dilakukan. Perlu latihan terutama bagi para lansia. Urutan makan sahur adalah sebagai berikut. 1. Segerakan makan nasi dengan lauk pauk yang lengkap. Disebut 4 sehat. Lalu kita minum. 2, baru makan buah. Lalu kalau mau boleh minum susu. Dan setelah minum susu boleh mengkonsumsi makanan yang lainnya yang kita kehendaki. Termasuk diantaranya kolak. Jadi kalau kolak senyum terus saat buka, nanti buat sahur. Untuk pasien tekanan darah tinggi, hindari ekstra garam, baik yang berasal dari garam dapur, misalnya ikan asin, telur asin, maupun garam yang berasal dari bumbu penyedap masakan, Ajinomoto, Sasa, Vetsin. Dan selanjutnya harus diturunkan berat badannya, bila berat badannya berlebih. Penurunan berat badan harus dilakukan oleh penderita obesitas, apalagi bila disertai dengan tekanan darah tinggi atau bila lemak di dalam darah tinggi. Cara menurunkan berat badan di bulan Ramadan sulit. Caranya, usahakan agar setelah makan nasi saat berbuka, kita tidak makan apa-apa lagi kecuali minum air putih. Penurunan berat badan hanya mudah terjadi di minggu pertama puasa, sebesar 1,5 kg per minggu. Pada minggu kedua, berat badan turun paling banyak 1 kg. Dan pada minggu ketiga paling banyak turun 0,5 kg. Sedangkan pada minggu keempat berat badan sulit untuk diturunkan. Kenapa? Karena massa metabolisnya sudah sangat rendah, sudah sangat menurun, sehingga kebutuhan energi pun menurun juga. Penurunan metabolisme ini terjadi karena tubuh beradaptasi dengan berkurangnya asupan makanan. Pada minggu kelima, metabolisme masih tetap rendah seperti minggu keempat. Sementara saat lebaran, asupan energi dari makan bertambah karena makanan tersedia. Kalau ada tamu ke rumah, kita ikut makan. Kalau kita bertamu, kita makan. Akibatnya berat badan akan cepat naik.
dan bisa naik sampai 3 kilogram dalam waktu 5 hari pasca lebaran. Untuk mencegah berat badan cepat naik saat setelah lebaran, maka cara satu-satunya adalah hanya dengan menyegerakan saum sawa. Segera laksanakan saum sawa, jangan lewat dari hari kedua pasca lebaran. Informasi tambahan yaitu tentang ngabuburit berupa kegiatan santai menjelang buka puasa sekitar jam 16-16.30. Saat itu badan terasa lesu karena kadar glukosa atau gula darah sangat rendah. Nah, dengan kegiatan seperti jalan-jalan santai atau dengan melakukan kegiatan fisik lainnya yang bersifat ringan atau lazim disebut sebagai kegiatan aerobik yang low impact seperti menyapu lantai, menyiapkan makanan, nyebor tanaman, dan lain-lain, akan terjadi pembakaran lemak triglisida menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah bahan baku untuk pembuatan glukosa. Setelah kegiatan itu, terjadilah kenaikan kadar glukosa darah yang menyegarkan tubuh. Apalagi bila diikuti dengan mandi. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau informasi ini benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah pasti datang dari saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih telah menonton GCTV.